Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Catatan Sali. Nah, nama gua Radio. Dan ini Ares Setiawan. kali ini kita bakal balik lagi nih ke konten segmen podcast Sali. Nah, kali ini gue bakal ngebahas mengenai suatu penyakit nih bro. Apa tuh bro? Gue pengen diskusi sama lu nih. Oke siap, seru kayak ini. Teman-teman juga gue pengen ngajak kita tukar pikiran gitu loh. Dimana gue pengen ngebahas mengenai suatu penyakit hati yang sebenarnya tuh sering kali muncul dalam kita gitu. Apa tuh bro? Namanya penyakit hasad. Hasad. Oke. Hasad, iri dengki. Sama aja tuh ya? Iya, mungkin teman-teman taunya julid kali ya. Hasad julid tuh orang. Untuk pembahasan materi ini, gue bakal mereferensi dari kitab Tajul Arus. Apa tuh bro? Ini kitab tasawuf. Nih teman-teman. Ini karangannya Imam lagi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Oke. Mungkin teman-teman tahu kitab yang lain tuh kayak Al-Hikam bukan. Itu juga beliau juga yang bikin. Dia tuh bertarekat Syadziliyah. Oke. Ulama terkemuka ini di tasawuf. Oke. Iya. Jadi teman-teman kalau masih penasaran nih bisa beli kitabnya. Banyak banget pembahasan mengenai keluh kesah penyakit hati. Gitu ya. Tentang hati-hati mukmin yang lain mungkin kan yang dibahas gitu. Oke. Kita coba tebakkan dulu kali ibu ya. Oke siap. Nah, dalam kitab ini ada nih halaman 9. Tuh. Di halaman 9 Iya. Oke. beliau bikin judul sendiri tau. Namanya Al-Hasad. Tuh. Coba kita baca dulu kali ya. Nah, pada segi pertama ini Syekh Ibnu Athaillah langsung bilang nih, kafa bika jahlan. Cukuplah kita dibilang bodoh. Waduh, gila, serem juga ya. Iya. Karena mungkin ini kronis banget ya. Kenapa? Entah sudah ahla dunia ala makuktu. Kita itu hasad teman-teman ke pada orang-orang yang Allah kasih harta, Allah kasih kesenangan dunia. Kita malah iri gitu. Makanya saya bilang tuh bodoh gitu. Terus selain kita iri, emang kalau iri dong apa? Kan bilang itu doang ya. Tapi saya bilang, waktu segini kalau bakal bima indah, udah kita iri kan, nggak suka gitu kan. Hati kita jadi sibuk, hati kita sibuk mikirin apa yang bukan punya kita gitu. Gitu bro. Siapa nggak punya HP? Gue yang sibuk hati gue, aku mikir, aku tidak suka, dengan aku benci dan gitu. Gitu. Makanya. Tapi dari situ gue bingung deh. Emang apa sih hasad itu? Hasad itu apa sih? Terus kira-kira apa sih yang timbul gitu? Gitu. Oke. Jadi gue pernah dengar juga dari guru ngaji kita. Jadi hasad itu diambil dari bahasa Arab, yaitu hasada yahsudu hasadan, yang artinya adalah iri atau dengki. Dan kata lain kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hasad adalah kebencian kita terhadap orang lain, terhadap suatu kenikmatan orang lain, agar kenikmatan itu hilang atau bahkan kenikmatan itu pindah ke diri yang orang hasad itu. Kayak gitu bro. Dan hasad itu menurut Imam Al-Ghazali nih dibagi menjadi 3, yang dikenal sebagai hujatul Islam. Hasad kita kan tahu hasad itu cuma satu doang kan, hasad ya iri atau dengki aja. Iya, cuman Imam Al-Ghazali membagi 3 bagian hasad itu. Yang pertama adalah yaitu menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang dan kenikmatan itu pindah kepada dirinya. Yang kedua adalah dia berkeinginan atau membenci orang lain dari suatu kenikmatan, tapi dia nggak ingin kenikmatan itu pindah, cuma sekedar benci aja. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, yaitu dia nggak pengen kenikmatan orang lain itu melebihi dari kenikmatan orang tersebut. Jadi Imam Al-Ghazali sendiri membagikan hasad itu menjadi 3 bagian gitu. Yang kita tahu bahwa hasad itu cuma satu doang, iri atau dengki. Terus juga di masyarakat itu beredar bahwa iri atau dengki itu sama dengan syirik. Gitu saya banget tuh. Nah, teman-teman nih kalau misalkan bikin status nih menyindir temennya, syirik aja tuh. Padahal itu benar-benar suatu hal yang berbeda bro. Iya, iri itu sesuai dengan apa yang gue jelaskan tadi di atas, yang tadi gue jelasin barusan. Sedangkan syirik adalah menyekutukan Tuhan. Sungguh
suatu arti yang berbeda banget kan. Jelas banget kan. Tapi seakan-akan kalimat tersebut atau kata tersebut itu menjadi semacam kayak lumrah gitu, seakan-akan sama padahal beda kan bro. Dan juga gue pernah dengar menurut ilmu psikologis bahwa apabila kita misalkan punya teman nih satu angkatan lah istilahnya, merintis bareng, berjuang bareng, tapi dia itu lebih unggul lah, lebih sukses, sehingga bibit-bibit daripada hasad itu dengan mudah muncul karena dia berpikir bahwa gue berjuang bareng sama dia, gue merintis bareng sama dia, kok dia maju lebih duluan ya, kenapa kayak gini? Seakan-akan Tuhan gak adil gitu. Padahal kan itu memang ya bisa jadi dia berusaha, orang lain tuh nggak tahu di belakangnya. Bisa jadi dia lebih rajin daripada kita di rumah. Yang kita lihat di lingkungan kita doang, kita berusaha bersama-sama. Padahal kan bisa jadi dia tingkat keusahaannya itu lebih tinggi kan. Kita nggak tahu kan. Iya. Gue tahu tuh itu mengenai psikologi. Itu kalau nggak salah disebut sebagai crab mentality namanya kalau istilahnya. Gimana crab mentality gitu? Misalnya ada kepiting dua kepiting. Iya. Ditaruh di ember, ketika kepiting A pengen kabur dari ember, kepiting B-nya bukan malah bantuin, tapi dia malah narik kepiting A. Iya. Nggak terima ya? Nggak terima. Gitu. Terus juga di dalam Al-Quran juga yang kita tahu bahwa Allah telah menerangkan dalam Al-Quran yaitu di surat An-Nisa ayat 32, yaitu yang berbunyi wala tatamanna ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullahu min fadli innallaha kana bikulli shay'in 'alima. Yang artinya adalah janganlah kita berangan-angan atau beriri hati pada kenikmatan orang lain. Yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan di antara mereka kenikmatan yang Allah sendiri Maha mengetahui terhadap bagian-bagian daripada masing-masing seseorang. Yang artinya berbeda-beda porsi-porsi kita, jangan kita iri, gitu bro. Iya sih benar ya. Jadi sebenarnya itu sumber dari hasad itu adalah satu nggak puas kita. Nggak bersyukur lah istilahnya ya. Iya. Kita nggak puas dengan apa yang Allah kasih ke kita gitu. Iya benar juga. Gitu benar. Bahkan ya, gue pernah dengar tuh kalau nggak salah dari surat Toha. Ayat 131 itu Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nih, gua udah baca ini. Wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Jadi tuh Allah tuh jendela kita loh. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Jangan pernah lihat nikmat orang lain. Seperti yang lu bilang kan, bahwasanya rezeki orang itu berbeda-beda kan. Tergantung kapabel kita gimana. Kita bisa gimana gitu. Dan juga karena yang tadi itu yang Allah kasih mereka itu cuma zahratul hayatid dunia. Hiasan ya? Iya, cuma kembang-kembang dunia aja gitu ya. Hal apa sih namanya, kesenangan yang sementara gitu. Hal yang fana. Yang sebenarnya itu bukan yang pantas dibanggakan sih menurut gue ya. Justru jadi cobaan. Makanya Allah bilang apa? Linaftinahum fihi, itu hinya itu ke nikmat tadi, dalam nikmat tersebut, dalam hati tersebut, itu sebagai ujian sebenarnya. Masa lu mau sih kasih ujian, ada cobaan malah dicobain? Terus kita hindarin kan? Iya. Ngapain kan mikirin SIM, bikin tolong dong, gue pengen punya SIM A, gue pengen tutor dong, SIM mobil, cuma mobilnya nggak ada. Ngapain? Gitu kan? Repotin diri ya? Iya. Makanya Syekh bilang li'annahum istighalu bima utu wa istighatha anta bima lam tu'tu. Mereka masih sibuk dia, maksudnya sibuk dengan apa yang dia punya gitu kan. Kita nggak punya mobil misalkan, itu mikirin mobil apa gitu kan. Sebenarnya itu yang bukan aset milik kita gitu. Repot sendiri kita ya. Iya. Dalam itu kita nggak punya apa-apa,
Cuma seakan-akan hati kita tuh kayak memiliki apa yang orang punya gitu. Oke. Ya mengandai-andai kan, angan-angan palsu jadinya kan. Lu bilang tadi kan, ketika dia punya nikmat kita nggak terima, kita benci. Atau bahkan kita nggak mau tuh nikmat tuh ada yang dapat gitu kan. Wah ada yang dapat ini mobil Toyota dari Shopee. Ya satu perak. Oh iya benar tuh. Gitu. Itu pasti banyak yang hasad tuh, yakin. Pastilah. Gila. Ibaratnya koki banget gitu kan. Iya. Kan kita nggak tahu backgroundnya gimana kan. Itu. Tapi ada nggak sih dalam Islam tuh, gue pengen jadi rasa hasad gue itu jadi kayak sebuah motivasi gitu. Maksudnya gue harus cuma sekedar hasad, tapi gue pengen jadi motivasi supaya gue bisa berkembang gitu. Ada nggak sih? Oh ada bro, gue pernah denger nih dari guru kita sendiri, yaitu hasad itu diperbolehkan. Yang dari hadis Ibnu Umar mengatakan bahwa dari Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi itsnaini, rajula atahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari, wa rajulu atahu ma la fa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahara. Riwayat Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Yang artinya adalah diperbolehkan hasad itu kepada dua orang ini. Yang pertama adalah hasad kepada orang yang menghafal Al-Quran atau dia mempunyai ilmu, lalu dia mengajarkan pada orang lain. Yang kedua adalah yang dia memiliki banyak harta dan dia itu berderma kepada orang lain. Yang artinya apabila kita tidak memiliki aspek, misalkan kita tidak memiliki aspek ilmu agama, kita bisa beralih ke yang lain. Allah tuh memberikan dua opsional, yaitu misalkan kita nggak punya ilmu, kita berusaha untuk mencari harta agar kita memiliki semacam kayak nilai kebaikan yang begitu banyak dan kita dapat berderma kepada orang lain. Gitu bro. Berarti boleh berarti ya? Iya benar boleh ya. Meskipun dari segi harta kelihatannya hasad tuh nggak boleh gitu. Iya. Jadi gitu teman-teman, maksud gue paham sih maksud lo sih. Dalam artian kita boleh loh kayak berusaha untuk jadi termotivasi gitu kan. Iya. Makanya ada istilah kan, kalau ada orang tuh dia ria nih, padahal kan bisa jadi niatnya itu supaya memotivasi kita kan. Iya. Gitu. Jadi misalkan kayak kita mungkin dari keluarga yang kaya itu kan, kita bisa loh kayak kita punya ilmu, kita bisa baca Quran dengan takdir, tajwid yang bagus, atau kita bisa menguasai ilmu fikih kan. Iya. Jadi kebaikan itu tidak terbatas oleh harta aja, pakaian aja. Kita makanya Allah bilang kan, kita tuh bisa loh dengan ilmu pun bisa kita sebar-sebaran juga kan, harta juga. Jadi kalau kita iri sama ulama, iri orang sultan, itu boleh-boleh aja dalam rangka persaingan sehat ya. Benar. Supaya tingkat ketakwaan kita tuh sampai mana gitu kan, kita berlomba-lomba gitu kan ya. Mengenai ilmu tadi kan, ilmu dan harta ya itu ya, itu kan juga bisa jadi amal jariah kita kan. Betul. Kayak gue lupa itu dari hadis ya masalah ya, itu yang dibilang ada tuh 3 amalan yang gak patah putus ketika kita meninggal sobat. Pertama, sedekatin jariyatin. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih. Yang ketiga, al-waladu yad'u ilaihi. Apa tuh artinya bro? Yang pertama tuh jadi gue pertama Sedekatin jariyatin. Sedekatin jariyatin itu sedekah jariah. Iya. Ya kan yang pertama kan. Iya. Dari segi harta tuh. Iya benar. Kita berkontribusi dalam pembangunan masjid misalkan, terus membantu anak yatim gitu kan. Pokoknya kontribusi di bidang dakwah lah intinya. Oh iya benar sih. Yang kedua tadi ilmu yuntafa'u bih ya. Apa tuh bro? Itu ilmu yang bermanfaat bagi dia gitu. Dalam hal ini tadi kan yang at-tahawul Quran itu kan, Allah ngasih dia ilmu terus dia sebarin lagi kan, dia amalkan, dia sebarin lagi, itu tidak amal jariah dia. Ketika dia meninggal, murid-murid entah ngajarin lagi, mempraktekkan lagi kan. Seperti itu. Yang ketiga kan anak soleh yang mendoakan dia. Anak soleh kan belum tentu. Ya jadi itu mungkin ya teman-teman. Jadi kita udah tahu nih mengenai hasad kan. Hasad itu seperti apa, ciri-ciri seperti apa, bahkan dalam Islam pun, dalam Islam nih ya, dia ada loh yang diperbolehkan hasad itu dari segi harta tadi kan,
hartanya dia dikasih, misalkan si Raffi Ahmad misalkan dikasih harta banyak kan, beliau sedekah, beliau ngasih ini gitu, Iya. kan itu dalam bentuk kebaikan, kita boleh kayak iya dalam arti gue mau begitu juga lah, gue pengen lebih pengen kayak dia juga, terinspirasi istilahnya ya. Terus juga kalau dari segi Ilmu agama kan ngajar Ngajar. gitu. yang artinya kebaikan nggak terpaku sama satu aspek doang. Betul, betul. Banyak sekali aspek-aspek kebaikan yang kita bisa mengambil di sana gitu. Jadi sekarang tuh kita harus introspeksi diri nih. Kita coba renungkan pikiran kita semua. Kenali diri kita. Karena apa? Man arafa nafsahu arafa. Robbahu. Nah, ketika kita udah kenal jiwa kita pasti bakal kenal dengan Tuhan kita. Dalam artian, coba kita cek diri sendiri. Ada nggak sih rasa hasad dalam diri kita? Misalkan, gua ada nih kira-kira rasa hasad. Gimana sih cara ngobatinnya? Gampang bro. Tadi apa yang gue bilang di awal? Hasad itu tuh timbul karena ada rasa tidak puas. Iya. Lawannya tidak puas adalah merasa cukup. Iya. Dalam Islam. Syukur ya berarti ya. Betul. Atau sama dengan qanaah. Itu dia yang gue bahas tuh. Istilahnya dalam Islam tuh qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah. Jadi dalam artian kita hidup running well aja dengan rezeki yang Allah kasih gitu kan. Kita nggak menuntut lebih loh Allah, sampai berdoa, sampai tahajud, duanya udah kayak taraweh itu kan 20 rakaat misalkan. Itu dalam artian tuh kita nggak memaksa Allah untuk memberikan lebih gitu kan. Apalagi dalam qanaah itu juga bagian dari menggapai takwa tuh. Sayyidina Ali pernah bilang bahwa tanda takwa itu ada 5. Salah satunya, gue langsung intinya aja itu yang ketiga masalah itu al-qanaah biqalil. Kita merasa cukup nih meskipun kita punya sedikit harta gitu. Jadi banyak atau enggak harta kita, prestasi kita, fasilitas nikmat yang Allah kasih, hidup kita running well aja. Kita hidup seperti biasa gitu kan. Karena kalau kita udah bersyukur, udah cukup sama yang Allah kasih, ketika Allah rasa hamba ini udah capable nih, masih Allah kasih lagi, Allah tambah lagi kan. Begitu. Berarti kalau misalkan kita mau banyak kenikmatan, kita harus juga meningkatkan skill kita ya. Betul. Skill misalkan kita harus belajar agama atau enggak kita skill untuk bisa mencari banyak harta. Tentunya Allah memberikan suatu kenikmatan atas ada sebab tertentu. Nggak mungkin ujuk-ujuk dapat giveaway kan? Itu kan suatu hal yang jarang kan? Ya tentu kita harus mempersiapkan. Gitu. Pagi ada ayat tuh, gue lupa tuh yang telah Instagram tuh apa sih? La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Iya itu betul banget tuh. Iya. Jadi kalau misalkan la in syakartum ketika kita bersyukur ya, itu pasti Allah tambahkan kan? Iya, apabila kita kufur, maka Allah akan beri azab. Iya. Jadi bayangin loh, ketika kita malah udah dapat nikmat yang banyak ya, terus kita kufur nikmat gitu, malah yang terjadi Allah bakal ngasih azab ke kita tahu, entah harta kita hilang semua, kayak ibarat kayu di dalam api gitu kan ya. Iya. Jadi malah hilang gitu, karena kita apa? Gak bersyukur, gak cukup gitu bro. Iya bro. Mungkin itu aja kali ya. Mungkin teman-teman juga seenggaknya udah mengerti nih, udah terkonsep dalam diri kita ya, bahwasanya hasad seperti ini loh. Terus hasad itu kayak gimana sih ciri-cirinya? Terus kalau kita punya hasad, bagaimana sih kita membenahi diri gitu kan? Iya betul. Semoga ya dengan video singkat ini kita bisa lebih terbuka, terus bisa lebih membuka diri, berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Dengan artian kita cukuplah dengan apa yang kita punya gitu. Mungkin Allah semoga Allah memberikan rezeki yang terbaik buat kita semua. Amin. Oke, sekian aja gitu. Iya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you all.